Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu pastinya ya. Baiklah, pada pembelajaran video kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan membahas tentang teks diskusi. Baiklah, dari teks diskusi dapat kita tarik apa sih kata diskusi? Ya, pastinya kalian tidak asing dengan kata diskusi. Diskusi merupakan kegiatan bertukar pikiran, menyampaikan pendapat dan argumen untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi di dalam diskusi itu biasanya kita akan menyelesaikan sebuah isu atau pendapat di dalam bentuk diskusi. Baiklah, akan kita tarik sebuah pengertian. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang ditulis untuk mencatat hal penting yang berkaitan dengan masalah yang didiskusikan dan pertemuan ilmiah. Biasanya dalam teks diskusi ini dibuat untuk menyelesaikan sebuah pendapat atau isu sehingga ada tanggapan tentang argumen atau isu tersebut. Apakah ada pendapat yang pro dan ada pendapat yang kontra, karena di dalam diskusi itu selalu ada pendapat pro dan pendapat kontra. Baik, apa hayo itu pendapat pro? Ya, pendapat pro adalah pendapat yang menyetujui tentang isu atau gagasan yang ada pada teks diskusi. Sedangkan pendapat kontra adalah pendapat yang tidak menyetujui tentang gagasan atau isu yang ada di dalam teks diskusi. Baik, tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian teks diskusi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan teks diskusi. Pastinya di dalam teks diskusi ada tujuannya. Apa sih tujuan teks diskusi? Tujuan teks diskusi adalah teks yang menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang beragam terkait pembahasan dari isu atau masalah. Jadi, memang teks diskusi itu bertujuan untuk menyajikan pendapat atau sudut pandang atau perspektif yang beragam dari para ilmuwan bisa, dari para pengamat bisa, untuk memuat sebuah isu atau masalah yang terkini atau terupdate atau terbaru. Selanjutnya, nah di dalam teks diskusi ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri teks diskusi? Baiklah, ciri utama teks diskusi adalah struktur teks diskusi terdiri dari isu, argumen menentang, dan argumen pendukung serta kesimpulan. Jadi ada 3 bagian dalam teks diskusi. Yang pertama itu adalah isu, argumen menentang dan argumen mendukung atau pendapat pro dan kontra, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, benar sekali. Kemudian ciri yang kedua, terdapat konjungsi perbandingan atau kata hubung di antara dua gagasan yang bertolak belakang. Ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan dari dua gagasan tersebut, ya, untuk memperjelas argumen pro dan argumen kontra. Selanjutnya, unsur-unsur pendukung diskusi. Yang pertama, di dalam diskusi itu harus ada unsur materi atau hal-hal yang dibahas di dalam diskusi. Isu yang sedang dibahas di dalam diskusi itu masuk kepada unsur materi. Kemudian unsur personil. Nah, di dalam diskusi ini karena sifatnya formal, biasanya teks diskusi digunakan pada kegiatan yang formal. Makanya teks diskusi itu masuk kategori diskusi formal. Pada unsur personil itu pasti ada narasumber, ada pembawa acara atau moderator, kemudian ada peserta, ada notulen. Itu yang unsur-unsur yang harus ada di dalam diskusi. Kemudian unsur fasilitas. Unsur fasilitas itu termasuk apa? Termasuk LCD, kemudian ruangan,